Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Graciela Santoso, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya dengan prodi Kewirausahaan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah tentang penelitian yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Efikasi Diri dan Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa. Nah, di sini pada bagian pendahuluan terdapat 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan pembahasan, dan yang keempat yaitu manfaat pembahasan. Nah, sekarang pada bagian latar belakang, isi pada latar belakang ini tuh tentang motivasi berwirausaha yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi tentang motivasi berwirausaha. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu berupa efikasi diri atau keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya untuk merencanakan, memulai, dan mengelola usaha. Sementara faktor eksternalnya itu ada pada dukungan keluarga. Jadi, dukungan keluarga itu bisa dalam bentuk dorongan moral, kepercayaan, bantuan finansial, maupun lingkungan yang mendukung. Dan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menunjukkan bahwa efikasi diri dan dukungan keluarga itu memiliki pengaruh positif terhadap motivasi dan minat berwirausaha mahasiswa. Akan tetapi, pada penelitian yang saya lakukan ini, akan membahas pengaruh kedua faktor tersebut secara bersamaan terhadap motivasi berwirausaha yang masih terbatas. Sehingga kenapa penelitian yang saya lakukan ini itu penting gitu. Karena penelitian yang saya lakukan ini akan membahas pengaruh dari dua variabel tersebut, yaitu efikasi diri dan dukungan keluarga terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Selanjutnya pada rumusan masalah, ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh efikasi diri sebagai faktor internal terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh efikasi diri sebagai faktor internal terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Yang ketiga yaitu bagaimana bentuk dukungan dari keluarga yang dapat membuat motivasi berwirausaha dalam diri mahasiswa tetap konsisten. Dan yang keempat yaitu bagaimana motivasi itu terbentuk dari adanya efikasi diri dan dukungan keluarga sehingga mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembahasan. Di tujuan pembahasan ini kurang lebih akan membahas mengenai pengaruh ataupun pengaruh dari rumusan masalah tadi. Baik, pada bagian manfaat pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 yaitu manfaatnya. Yang pertama yaitu secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Kalau manfaat secara teoritis, ini tuh diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kewirausahaan. Karena penelitian yang saya lakukan ini berfokus pada wirausaha gitu. Sedangkan dalam manfaat praktisnya, penelitian ini tuh dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pentingnya efikasi diri dan dukungan keluarga dalam meningkatkan motivasi sehingga dapat lebih percaya diri dalam memulai bisnis. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka, di sini akan membahas tentang subbab penelitian terdahulu. Jadi berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, efikasi diri dan dukungan keluarga itu terbukti memiliki peran penting dalam mendorong minat maupun motivasi berwirausaha mahasiswa. Dari penelitian-penelitian di atas, mereka memiliki persamaan gitu dengan penelitian yang akan saya lakukan ini atau dengan penelitian yang saya lakukan ini. Karena mereka itu sama-sama membahas variabel tentang efikasi diri, dukungan keluarga dalam konteks kewirausahaan. Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan ini, kalau penelitian yang saya lakukan ini memiliki kebaruan karena secara khusus menggabungkan antara efikasi diri dan juga dukungan keluarga sebagai variabel yang secara langsung mempengaruhi motivasi berwirausaha mahasiswa. Pada penelitian yang saya lakukan ini,
akan membahas mengenai hubungan ataupun pengaruh dari adanya efikasi diri dan dukungan keluarga yang berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha pada mahasiswa. Selanjutnya, pada landasan teori, ini akan membahas tentang 3 variabel. Pada bagian efikasi diri itu merupakan konsep psikologis yang merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan menghadapi tantangan tertentu. Jadi istilahnya efikasi diri itu dia kayak rasa percaya diri kepada kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk mulai berwirausaha ataupun mulai berusaha dalam membangun bisnisnya kayak gitu. Selanjutnya pada variabel dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sisi psikologis mahasiswa, terutama dalam motivasinya untuk berwirausaha. Nah, dukungan keluarga ini tuh merupakan hal yang sangat penting dan diharapkan dapat memperkuat dan mendorong motivasi mahasiswa untuk terus bertahan dan berkembang. Jadi, dengan adanya dukungan keluarga, hal ini tuh dapat membuat seseorang itu merasa lebih percaya diri, lebih merasa yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Selanjutnya, pada variabel yang ketiga, yaitu tentang motivasi berwirausaha. Jadi, motivasi berwirausaha itu merupakan dorongan yang menggerakkan individu untuk menciptakan dan mengembangkan usaha dengan menanggung resiko demi mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pandangan dari Robbins dan Judge pada tahun 2013, dari McClellan 1961 dan Suryana pada tahun 2013, hal ini tuh dapat disimpulkan bahwa motivasi berwirausaha itu merupakan dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan seluruh energi, arah, dan ketekunan seseorang untuk memulai serta menjalankan usaha secara mandiri demi mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian. Jadi, pada metode penelitian, saya ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami motivasi berwirausaha. Dengan responden yang saya ambil ini dari mahasiswa aktif Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis, Departemen Manajemen. Nah, data ini tuh dikumpulkan melalui metode survei dengan instrumen kuesioner terbuka. Kenapa menggunakan kuesioner terbuka? Karena saya ingin mendapatkan jawaban yang naratif dan juga lebih beragam gitu dari responden. Jadi di sini saya menggunakan kuesioner terbuka untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik ataupun lebih beragam dari responden gitu. Dan juga saya ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari hasil survei, sedangkan data sekunder itu didapatkan dari penelitian terdahulu. Dan juga kenapa saya menggunakan Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Bisnis, karena secara strategis relevansi kurikulumnya itu sama dengan apa yang saya teliti, yaitu berfokus kepada kewirausahaan, seperti itu. Dan data yang terkumpul ini tuh akan dianalisis menggunakan model Miles, Haberman, dan Saldana yang meliputi 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data, terus yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan, terdapat hasil dan juga pembahasan. Dan di sini hasil dan pembahasannya itu ada 3 variabel. Yang pertama yaitu pengaruh efikasi diri terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Yang kedua yaitu pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya motivasi wirausaha dari efikasi diri dan dukungan keluarga. Pada hasil yang pertama, jadi berdasarkan hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa efikasi diri mahasiswa Departemen Manajemen FEB UB ini dalam memulai usahanya itu ada pada tingkat yang beragam gitu kan. Dan hal-hal yang mendasari keberagaman motivasi berwirausaha ini ada pada pengetahuan akademis dari perkuliahan, terus juga ada dari visi bisnis yang jelas, motivasi pribadi, serta dukungan keluarga dan juga pengalaman gitu. Di sisi lain, sebagian mahasiswa itu masih merasa ragu dan juga ada beberapa hal yang
membuat mereka itu merasa ragu gitu. Seperti adanya rasa takut gagal, terus juga ada rasa kurang percaya diri, terus juga dari minimnya kesiapan mental, serta diperparah dengan hambatan teknis. Meskipun mereka itu memiliki hambatan dalam pelaksanaannya ataupun dalam penerapannya, kecenderungan dari responden itu tuh berusaha untuk mencari solusi untuk memecahkan masalahnya. Pada akhirnya, dari temuan ini tuh menegaskan bahwa efikasi diri tidak hanya dibentuk oleh kemampuan akademik di dalam kelas, melainkan gabungan antara penguatan mental dan juga pengalaman. Dan yang selanjutnya pada variabel hasil dan pembahasan yang kedua tentang pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Berdasarkan hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk motivasi dan minat berwirausaha mahasiswa. Banyak dukungan itu hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya seperti adanya doa restu gitu dari orang tua. Responden itu menekankan bahwa dukungan psikologis ataupun non-material adalah hal yang paling berarti. Terus pada yang variabel ketiga dari hasil pembahasan tentang terbentuknya motivasi wirausaha dari efikasi diri dan dukungan keluarga. Jadi, motivasi berwirausaha mahasiswa itu didorong kuat oleh keinginan mencapai kemandirian finansial, kebebasan mengambil keputusan, dan juga hal untuk mewujudkan cita-cita masa kecil. Meskipun minat ini tuh besar, mahasiswa itu masih mengalami beberapa permasalahan ataupun kendala dalam menjalankannya. Seperti tadi rasa takut gagal dan juga adanya masalah mungkin dari modal seperti itu. Kehadiran yang positif melalui dukungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan juga pembinaan kampus itu sangatlah membantu dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Selanjutnya pada bagian penutup, jadi pada bagian penutup ini saya membuat kesimpulan dari 3 variabel. Jadi masing-masing variabel itu memiliki kesimpulannya tersendiri. Yang pertama yaitu ada pengaruh efikasi diri terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa. Jadi efikasi diri mahasiswa itu sangat beragam dan banyak yang masih merasa ragu-ragu dan juga masih merasa kurang yakin gitu akan kemampuan yang dimilikinya. Meskipun dihadapkan pada hambatan yang beragam itu tadi, sebagian besar mahasiswa itu masih berupaya untuk menemukan solusi dan juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri melalui proses belajar dan juga pematangan rencana usaha. Pada kesimpulan yang kedua yaitu pada dukungan keluarga itu sangat memegang peran penting dalam membentuk motivasi berwirausaha mahasiswa, di mana dengan adanya semangat, doa restu, dan juga kontribusi ataupun dukungan secara mental itu tadi, itu tuh dapat menjadi kombinasi yang kuat untuk memperkuat keyakinan diri dan konsistensi mahasiswa dalam menjalani bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu tentang terbentuknya motivasi wirausaha dari efikasi diri dan dukungan keluarga. Jadi dengan adanya motivasi mahasiswa ini tuh perlu terus dikembangkan dan juga didukung gitu, baik dari keluarga maupun dari diri sendiri. Semakin tinggi efikasi diri, maka semakin tinggi juga rasa percaya diri kita terhadap potensi yang dimiliki untuk memulai bisnis ataupun memulai wirausaha gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bagian saran. Jadi di sini saya memberikan saran kepada penelitian selanjutnya. Saran yang saya berikan yaitu untuk memperluas cakupan subjek, karena di sini tuh saya masih menggunakan responden yang cukup dengan ruang lingkup yang cukup kecil, yaitu pada departemen manajemen. Jadi pada penelitian selanjutnya itu diharapkan mereka dapat melakukan penelitian dengan jangkauan responden yang lebih luas. Dan juga karena adanya keterbatasan waktu, diharapkan penelitian selanjutnya itu dapat memiliki waktu ataupun jangka waktu yang lebih panjang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Serta diharapkan penelitian selanjutnya itu lebih memperluas variabelnya seperti lingkungan pertemanan, pendidikan kewirausahaan, literasi keuangan, dan juga media sosial. Pada bagian terakhir, yaitu pada bagian daftar pustaka, saya menggunakan model daftar pustaka APA gitu, dengan ciri khas ataupun dengan ciri-ciri gitu.
bagian nama belakang dari penulis itu ditulis awal, atau kalau contohnya itu Amelia Graciela, berarti yang ditulis pertama itu Graciela Amelia. Kemudian tahun, kemudian judul dari jurnal ataupun sumber yang diambil, terus selanjutnya yaitu dari link jurnal atau terbitan dari mana sumber yang kita ambil. Dan kemudian kalau misal kita menggunakan link ataupun digital, maka kita perlu memasukkan linknya pada bagian yang terakhir. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang pantas, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.